apa tuh? Indian, men. Jadi Indian. Wah. Salah ya? Salah. Karena ini bukan dari Indian, ini dari India. Lebih tepatnya. Tapi guys, apakah Baleno layak dimodif? Kita cari tahu. Check this out. Halo guys, balik lagi dengan gue Mahtum di Infomotif, channel otomotif paling ruhai ya guys. Ruhai mang. Gue lagi ada di Suzuki Pusat di SPT Pulau Gadung di Jalan Raya Bekasi seberang Terminal Pulau Gadung. Yang mau datang ke sini boleh nanti ketemu langsung sama Om Alfred nih, bosnya di sini. Gue mau bahas Baleno. Ini adalah Baleno nih, mobil yang sempat dicibir karena dianggap aneh katanya. Dianggap dari India lah, dari apalah. Ternyata sekarang laris-laris juga. Yoi. Karena benefitnya banyak ya. Yoi. Harganya juga sekompetitif itu. Lu itu mah udah gak bisa disangsikan oleh siapapun kayaknya. Emang sekompetitif itu harganya. Jadi benefit yang lo dapat tetap banyak. Cuman masalahnya masih ada beberapa orang yang masih kurang serak di beberapa bagian tentunya. Nggak keseluruhan sih. Ya wajar lah namanya. Apalagi yang berhubungan sama desain itu kan selera dan kelengkapan-kelengkapan. Ya mungkin mau ditambahin atau apa. Tapi memang jujur li ya, menurut gua mobil-mobil dari India itu modifable, men. Waktu itu kita pernah bahas espresso ya. Espresso. Dan asli gue amazed banget di jalanan tuh teman-teman yang beli espresso lalu dimodif. Pangling, men. Kelihatannya jadi tambah keren sih menurut gue. Jauh dari kesan espresso awalnya gitu. Begitupun Baleno. Nah, pertanyaannya apakah dia layak dimodif atau lebih tepatnya mungkin apakah dia bisa dimodif di bagian apanya? Jika mobil ini pengen kelihatan lebih menarik gitu, maksudnya begitu mungkin ya. Sebenarnya tanpa harus dimodif, mobil ini punya desain yang menurut gue udah cukup keren sih ya. Betul. Tapi kan mungkin teman-teman pengen explore lebih lagi. Nah kalau ngomongin modif, gue agak keganggu di krum-kruman ini nih sebenarnya. Gue sih lebih suka krum-krumannya ini mungkin bisa ditutup atau apalah. Kalau perlampuan mah udah cakep lah, dia udah pakai LED yang titik-titik gini dan menurut gue itu bagus, seragam banget sama yang di belakang. Jadi keren lah. Ada apa ya? Ada sisi desain yang berkelanjutan kayak pemerintahan. LED proyektor juga udah bagus menurut gue, jadi nggak usah diganti-ganti dan tampilannya udah keren banget. Kalau untuk fog lamp juga udah bagus karena sudah LED. Paling kalaupun mau, gue sih pernah lihat juga ada tambahan body kit, men. Pasti. Semua mobil ini banyak yang bilang juga dan gue sepakat sih, kelihatan kerasa lebih tinggi ya, agak cungkring gitu, biar lebih kelihatan lebih ceper ya, bukan lebih ceper mobil ya, tapi biar ada efek visual bisa kelihatan lebih ceper. Tambahin body kit di bagian depan sini yang nyambung nanti sampai ke bagian bawah sini nih. Nanti syukur-syukur bisa sampai ke belakang, tapi kayaknya di luaran udah banyak yang jual juga. Tapi overall sebenarnya secara desain mobil ini udah cukup luas sih ya secara desain ya. Ininya membulat gitu ke bagian belakang. Terus di sini juga menurut gue cakep, tapi memang yang paling banyak keganggu yaitu tadi ground clearance-nya kerasa terlalu kelihatan bolong gitu, tinggi. Tapi kalau ditambahin body kit kayaknya itu bisa diobatin tuh. Sama satu lagi, ini sering gue bahas nih. Terlepas gue lagi bahas modif atau tidak dimodif, tapi memang menurut gue pelaknya kalau bisa diganti dengan yang lebih oke sih keren ya. Keren. Gue sih akan naikin 1 in mungkin. Ini karena pakai yang 16, gue ganti yang 17. Dibikin yang di blackout gitu karena gue nggak suka yang two tone polish machining gini. Walaupun ini keren sih sebenarnya ya. Dibanding balik lagi ke selera, tapi kalau ini bisa diganti pakai yang racing yang blackout gitu cakep sih menurut gue, naikin jadi ring 17 dan menurut gue itu masih cukup sih. Walaupun sebenarnya kalau bawaan pabrik tetap akan lebih nyaman ya, men. Dibandingin kita ganti gitu. Sisi kenyamanannya pasti kurang lebih ya sedikit lah, setidaknya akan berkurang sih. Pengereman juga udah pakai cakram, udah cakep lah. Nah, terus ada lagi yang pernah gue lihat. Ini ditambahin body lagi nih ke sini. Jadi kayak menggembung kayak mobil-mobil apa ya? Mobil-mobil NASCAR gitu ya. Yoi. Bisa juga digituin walaupun kelihatannya kayak berlebihan gak sih gitu. Ya ini balik lagi ke selera lah, tapi ada gitu. Tapi sebenarnya menurut gue dengan diganti velg yang lebih bagus, setidaknya secara desainnya dan naikin 1 in ringnya itu akan cakep. Karena nanti akan dikombinasi sama tadi gue bilang ya, ada tambahan body kit di bagian bawah sini nih yang nyambung sampai ke bagian depan dan itu bagus. Kalau untuk spionnya sih menurut gue ini udah cakep lah. Walaupun karena ininya di blackout, kalau ininya bisa dihitamin lagi, biasanya pakai spotlight tuh, men. Bisa. Cakep. Yang penting ini jangan sampai ketutupan nih, karena di bawah sini ada kamera 360. Lampu sennya juga jangan sampai ketutupan dan pelipatannya juga udah rapih kan, udah auto folding gitu ya. Nah ini aslinya nggak ada nih talang air, tapi kalau ginian mah nanti ditambahin lah sama Om Alfred, itu mah gak usah dipikirin guys. Ada juga yang atasnya sengaja di blackout, jadi biar kelihatan kayak two-tone, karena pilar A-nya udah dihitemin, udah di blackout. Terus line chrome di sininya biarin aja biar kelihatan lebih mewah. Walaupun kalau gue, ini pasti akan gue tutup nih.
Gue nggak terlalu suka krum-kruman handle pintu, krum-kruman juga, dan ada akses smart entry. Bagian belakang pengereman tromol. Overall di bagian samping kurang lebih tambahan modifnya kalau mau gitu. Ada juga nggak sih yang ditambahin roof box gitu ya? Ada. Biar kelihatan lebih touring gitu. Nah, di bagian belakang justru nih guys, karena bagian belakang adalah part paling ganteng menurut gue dari mobil ini ya. Gak perlu banyak diapa-apain lah, rear upper spoiler udah cakep nih yang minimalis kayak gini. Walaupun kalau teman-teman pengen kelihatan lebih sporty, ditambahin yang lebih gede ada juga. High mount stop lamp udah ada, antena short pole, kaca juga udah pakai defogger. Terus stop lampnya juga menurut gue tidak usah dirubah dan udah bagus. Kamera juga udah ditaruh di sini jadi udah aman. Tinggal paling PR-nya kita bahas di bagian bawah karena kolongnya lumayan menganga ya. Menganga. Jadi kalau pengen kelihatan lebih keren lagi, ya itu tadi body kitnya harus nyambung sampai ke bagian belakang. Jadi di bagian belakang nggak terlalu bolong banget gitu, nggak terlalu gede, nggak terlalu tinggi. Jadi ada efek visual mobilnya jadi kelihatan dan kerasa jadi lebih ceper. Parking sensor juga lengkap, ada 4 titik. Ada yang pernah nanya bang, kalau kaki-kakinya dipotong gitu PR-nya biar agak lebih pendek gimana? Aman nggak? Kalau ngomongin aman nggak aman, baik lagi ke masalah instalasinya, pemasangannya. Tapi kalau pemasangannya benar harusnya aman. Cuman satu yang nggak bisa dihindari, Apa cuy? kenyamanannya pasti akan berkurang. Kalau ngomongin mesin, nah ini mah udah oke lah kata gue, nggak usah diapa-apain kali men ya. Udah rapih juga, udah ada peredamnya, mesinnya pakai 105 PS, 138 Nm untuk outputnya ya. Di 1500 cc 4 silinder penggerak depan, udah cukup proper lah, mesinnya juga mesin legend. Ya biarpun buat beberapa orang mobil hatchback katanya harus bisa minimal sedikit ngebut lah, sedikit ngacir, dinaikin levelnya 1 dari pabrikannya, ya itu balik lagi ke teman-teman lah, mungkin kayak di kalibrasi ulang gitu-gitulah. Ya itu balik lagi ke teman-teman. Cuman hati-hati ya, karena ngotak-ngatik kayak begituan khawatirnya bukan kena ke mesin justru. Kalau mesin mah gampang lah kalau kenapa-kenapa. Takutnya kena ke ECU men. Wah, karena saya ada pengalaman itu. Wow. Gue mau nanya dulu sama Om Alfred. Saat ini kayaknya ada promo menarik dan event-event yang kemarin, pokoknya ayo tanya dulu lah. Nah guys, sekarang kita tanya langsung sama bos di pusat. Aduh, Om Alfred. Om Matum nih, mantap. Apa kabar Om? Baik Om. Om langsung aja lah. Gue mau nanya, OTR berapa nih sekarang? 288-an. Masih sama aja ya? Itu kan belum cashback Om. Cashbacknya masih gede. Waduh, di pusat nggak usah ditanya nih cashback Om. Isunya gini nih, ini mobil karena saking banyaknya orang sekarang minat, Betul Om. agak shorted ya? Bener Om. Bener itu? Bener. Berarti inden dong? Tapi kan di tempat lain Om, bukan di pusat. Oh di sini nggak? Aman Om. Itu enaknya teman-teman langsung di link sama bos ya. Boleh dicari Om, penjualan terbesar, terbanyak CSBT di mana Om? Di pusat Om. Saya rasa siapa? Waduh. Jadi guys, ini buat ini aja ya, buat info juga. Jadi kalau sales jualannya banyak, itu udah pasti kredibilitasnya bagus. Betul Om. Dan penting. Dia juga bukan sales. Dia udah jadi atasannya sales. Dan enaknya teman-teman langsung kontak ke Om Alfred tuh lebih langsung gitu ya. Bener Om. Gitu. Karena kalau teman-teman ke sales juga langsung ke atasannya ya. Bener, ini langsung aja. Bypass aja lah. Kalau Om Alfred nomornya ada deskripsi, ada di bawah situ ya. Oke lanjut lagi Om. Kemarin baru ada IMS. Betul, event yang lumayan gede untuk otomotif. Cuman ada orang-orang yang gua nggak sempet lagi ke sana. Nah itu. Promonya gua nggak dapet lagi. Bener Om. Itu gimana tuh? Kan nggak berlaku di Alfred Om. Suzuki Pulau Gadung mau promo IMS apapun itulah, Gias apapun itu nggak ngaruh ke kita Om. Promonya bisa dipakai juga ya? Bisa aman terkendali. Walaupun eventnya sudah lewat, ini gokil sih. Om. Jadi buat teman-teman yang masih pengen dapat promo yang sama seperti di event yang kemarin yang bahkan sudah selesai, bisa di Om Alfred nih. Betul Om, aman terkendali Om. Itu menarik. Nah gua tanya lagi, gua klarifikasi lagi Om, kalau beli cash tetap dapat diskon kan? Pastilah. Nah itu soalnya di luar ada yang komentar, dia mau beli mobil katanya cash dan nggak dapat diskon. Karena dia beli mobil bukan sama Alfred Om. Bukan sama orang beda pusat di situ. Ya, gitu. Tapi sebenarnya dapat ya harusnya. Dapat Om. Nah buat teman-teman tuh ya mau beli cash kredit, cash itu tetap dapat ya guys. Pasti, jadi Om. ya nggak tahu ya, mungkin di luar sana ada oknum-oknum sales mungkin ya. Nah. Tapi ya intinya dua-duanya tetap dapat. Ini buat edukasi aja. Dah. Bener, Sekarang gue mau nanya masalah kredit Om. Nah ini dia Om. Sebenarnya so far sih Om kayak bunga 0%. Masih aman sih Om. Yang lain-lainnya, oke lah kita nggak usah sebutin semuanya deh detail karena ini di pusat harusnya semua bisa diakomodir ya. Nah lebih enak Om. Better kalau Alfred aja. Jadi apapun skema kreditnya, ya mau kayak model mungkin DP minim ya, terus tenor panjang bisa juga kan? Pokoknya mendingan telepon Alfred aja Om. Nah itu apapun skemanya lah, langsung kontak Om Alfred aja di pusat, langsung sama bosnya semua diberesin. Bahkan kalau teman-teman pengen hitungan custom, boleh juga
Ngadu hitungan. Mungkin aman, mungkin udah Om. punya hitungan sebelumnya mau Bener, Om. Oh, Itu bisa. lebih enak Om, kita cek data di awal Om. Biar apa? Biar enak nguliknya Om. Oh. Mau data-data yang kurang, iya. yang melikuk-melikuk. Karena kadang-kadang teman-teman juga nggak sadar kalau datanya bermasalah ya. Betul. Banyak yang gitu ya. Bener Om, banyak banget Om. Kenapa bisa nggak sadar? Karena mungkin datanya sempat dipakai sama orang lain, kebanyakan saudara, begitu, Om. ya. Betul. Dan orang yang pinjam KTP atau data-data kita tuh kadang mungkin Kurang bertanggung jawab. Nah, teman-teman nggak sadar nih. Bener Om. Pikirnya semua baik-baik saja. Ternyata tidak. tidak Om. Jadi mendingan di awal sekalian cek itu Bener, ya. Om. Langsung ke Om Alfred itu istilahnya cek slick ya Om. Betul. Kalaupun ada masalah bisa diberesin. Pasti Om. Katanya kalaupun KTP daerah bisa dibantu ya. Better kalau Alfred. Nah, kok rumah ngontrak bisa dibantu ya. Itu lagi Om. Uang jajan kurang bisa dibantu Om. Better kalau Om Atum. Aduh, jangan ke situ deh. Tapi intinya kalau ngomongin Suzuki ya Om Alfred lah, one stop solution. Langsung ke pusat aja ya Om ya. Betul. Kemana-mana pusat aja Om. Oke. Biar enak. Terus di sini juga test drive. Nah, ini nih Om. Ngomong-ngomong test drive Om. Heeh. Teman-teman nggak perlu khawatir. Don't worry Om. Iya. Karena test drive Baleno terbaru dengan kamera 360 cuma ada di Alfred Suzuki Pusat di Pulau Gadung. Di tempat lain nggak ada. Boleh dicek Om. Ada tapi nggak ada kamera 360-nya gitu. Boleh dicek. Oh. Kalau ngomongin tempat lain nggak enak Om. Ya. Kok bisa cuman ada di lu Om? Gimana? Karena ini tim sales saya punya nih Om. Oh, Demi teman-teman kita akomodasikan Om. disiapin sendiri mobilnya ya. Fasilitasi. Terus kalau ada yang katanya pengen test drive XL7 gitu. Nah, khusus buat Zeta juga gampang Om. Teman-teman kalau mau cari Zeta tempat lain susah. Biasanya dapat Alpha atau Beta. Di mana Kalau dua-duanya di- hybrid ya. Nah, Jadi kalau pengen rasain XL7 yang tanpa hybrid itu hanya ada di Om Alfred. betul loh. Karenanya nggak usah dikasih tahu, nggak enak Om. Karena dia beli, udah gitu aja gampang lah. Intinya mobil-mobil tuh dia siapin, dan mobil-mobil yang lain kayak Jimny, Vitara, dan lain-lain tuh lengkap di sini ya. Aman terkendali Om. Pusat Om. Pusat, bisa datang ke sini boleh, tempatnya luas, Bener, atau Om Alfred datang ke sana. Sama bisa gini juga Om. Trade in Om. Tur tambah. All brand ke Suzuki. Benefitnya apa Om? Ada cashback tambahan pastinya. Oh. Sama ini lagi Om, kita mencegah oknum-oknum calon pembeli mobilnya dari kita juga Om. Kita cariin. Oke, menarik sih. Service warranty Om, Baleno, dia kan build up. Nah, sebenarnya sama aja Om, cuma dia nggak dapet oli Om. Oh, jasa mah dapat. Jasa dapet, semua dapet. Oke. Sama kalau Baleno sama Alfred bisa dapat ini Om, talang air. Oh, bonus-bonus itu. Bonus sama terkendali Om. Yang penting kan teman-teman pasti bilangnya bonusnya apa Pak? Gitu. Nah, iya pasti. Bonusnya gitu, apa Om pasti ya? gitu. Tapi dapat ya. Dapat Om. Kalau nggak jualan nggak banyak Om. Kalau ada yang pengen lihat medsosnya Om? Di sini kita kredibilitas Om. Ah. Harus ada bukti Om. Iya betul. Teman-teman nggak usah khawatir, lihat aja di Instagram Suzuki Mobil _Indonesia. Oke, kalau gitu. Makasih banyak. Teman-teman langsung kontak Om Alfred aja. Terima Makasih kasih, banyak Om. Om. Ditunggu WA dan telepon dari teman-teman. Kita lanjut review unitnya guys. Yuk. Nah, kalau di bagian dalam kayaknya nggak usah terlalu banyak dimodif ya, Ben. Kalaupun mau kayak ini nih, dia cuma ditambahin sarung jok aja. Yoi. Sarung joknya ya bebas lah. Kalau gua boleh saran, kalau ini konsepnya yang sarung jok, maksudnya jok asli disarungin. Makanya ada tulisan nih gajah duduk mana itu. Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Beda merek. Itu modelnya yang disarungin, yang ya gitulah disarungin, ditutupin. Kalau gua sih prefer kalau pasang mau diganti gitu pakai yang permanen. Yoi. Permanen terus pakai yang perforated itu akan lebih nyaman, lebih mahal sih, tapi akan lebih nyaman menurut gua sih gitu. Tapi ya balik lagi ke teman-teman lah, karena kan modif itu harus disesuaikan sama budget juga. Terus orang tuh masang kayak gini semata-mata sebenarnya kadang-kadang bukan karena pengen ini jadi kulit gitu, tapi untuk mengantisipasi kalau ada air tumpah kayak gitu-gitu gampang ngebersihinnya. Rata-rata alasannya begitu gitu. Tapi ya udahlah, balik lagi ke teman-teman kalau untuk itu. Nah, kalau untuk ini tuh dia setirnya ditutup. Nah, jadi gini ya. Orang masih banyak yang nanya. Karena gini guys, ada beberapa orang termasuk gua bukan orang yang nyaman nih setir disarungin begini. Apa-apa disarungin. Apa-apa. Apa-apa disarungin. Enakan langsung. Enakan langsung lah. Lebih terasa. Iya, kulit ketemu kulit. Enggak, karena di sini udah kulitnya, men. Iya, Ya benar. kan kulit ketemu kulit gitu. Ya, emang ngomongin apa? Iya, enggak ya. Gue sendiri kali pikiran gue yang ini nih, aduh, panasan. Jadi, orang-orang tertentu yang ininya ditambahin cover, disarungin begini, tujuannya agar setir aslinya itu nggak halus. Karena orang tuh kalau ngecek mobil, kalau mau jual nih mobil second, salah satu pengecekannya dari setir ya. Betul. Kalau setirnya udah halus banget, berarti itu mobil sering dipakai. Itu salah satu indikator.
Biasanya begitu guys, makanya disarungin biar setirnya kerasa tetap bagus. Jadi kesannya mobilnya kayak, ini mobil nggak capek nih gitu. Ada yang begitu. Tapi ya ini balik lagi ke teman-teman. Ada yang nyaman juga disarungin karena dianggap lebih empuk gitu. Ya macem-macem lah ya. Kalau gua sih enggak, karena setirnya udah bagus, udah ada kulitnya si Baleno ini ya. Jet-jetannya juga asli. Di bagian bawah juga ada silver-silveran glossy gitu. Dipegangnya juga enak, licin. Dan dia yang flat bottom. Jadi kalau disarungin tuh flat bottomnya nggak begitu berasa tuh. Enakan yang polos aja gitu. Terus apa lagi ya paling? Udah sih paling kalau modif-modif mah kebanyakan orang juga mainnya di bagian luar. Kalaupun main di bagian dalam, paling main audio ya. Audio. Tapi di sini juga menurut gue udah ada tweeter, speaker udah cukup lah. Paling kalau mau nambahin subwoofer sama apa lagi ya? Udah kali sih itu aja. Atau kalau mau nambahin ganti speaker yang premium gitu, Infinity mungkin. Bose, apa lagi? Yamaha, Rockford, Yamaha, Yamalub, apapun lah. Pokoknya ya itu balik lagi ke teman-teman sekali lagi. Tapi poinnya di bagian dalam sebenarnya kenapa nggak harus diapa-apa ini karena fiturnya udah cukup lengkap. Salah satu yang eye catchy ya itu head up display. Di mobil ini udah ada HUD. Jadi kerasa lebih sporty gitu menurut gua dan itu bagus sih. Head unit juga udah konsepnya udah floating dan gede gitu. Kan sekarang rata-rata diganti yang Android gitu, yang apa gitu. Nggak usah lah, ini juga udah bisa Apple CarPlay men ya. Bisa. Android Auto juga udah bisa, jadi udah lengkap lah. AC juga udah digital, udah auto climate, handbrake, mechanical, terus ini juga automatic konvensional dan itu menurut gua bagus. Pencet-pencetannya juga lengkap di bagian setir. Ada teleponi, voice command untuk audio steering switch. Terus di sini juga fitur-fitur lengkap kayak cruise control udah ada, view kamera 360 karena kameranya sekeliling ya. Electric stability program, ada hill hold control. Jadi memang sudah selengkap itu. Lampunya bukan hanya auto ya, tapi ada manual levelingnya juga. Jadi bisa diatur naik turunnya. Jadi di bagian dalam secara fitur menurut gue ini udah cukup komprehensif, udah lengkap gitu. Terus pengaturan juga setir lengkap ya. Tidak hanya naik turun tilt gini, tapi teleskopik juga tuh, maju mundur. Jadi teman-teman bisa cari posisi berkendara yang benar-benar ergonomis, nyaman dan enak lah gitu. Spion tengah juga udah auto dimming. Jadi udah lengkap lah. Paling nih, kalaupun mau ditambahin, di atas gua gelapin si plafon, gua bikin ngedark gitu, hitam. Pertama dia awet bersih, terus kesannya kayak misterius gitu. Misterius. Wow. Misterius itu berarti namanya Ius ya? Misterius kan? Misterius. Iya kan? Benar. Mang Ius. Kalau lu Mister Mahtum kalau gue ya kan? Mang Maktum. Mang Maktum. Oh iya, gue baru ingat kemarin ada Kang siapa ya dari Purwakarta ya, Kang Ade ya? Mau ngirimin gambar lukisan gua gitu men. Wah keren sih. Makasih Kang. Saya belum ngirimin fotonya ya mungkin next time lah. Saya malu kalau dilukis-lukis gitu kan. Lukisan telanjang. Gak, tapi hatur nuhun Kang. Makasih buat yang nonton juga, yang udah banyak komen, thank you. Jadi ya kurang lebih kalaupun mau dimodif ya masukan dari gua paling di situ. Tapi tinggal teman-teman pilih aja yang sesuai dengan budget. Intinya bikin mobil senyaman mungkin sih. Kalau bisa sekeren mungkin ya oke, tapi minimal senyaman mungkin lah. Karena keren di mata orang tapi nggak nyaman di mata kita buat apa? Wah. Ya belum subscribe, bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, kalau merek silakan aja, nggak harus selalu otomotif guys ya. Thank you for watching us, tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.